Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama sahabat-sahabat Matan TV dimanapun berada. Para founding fathers menghendaki Pancasila sebagai dasar pengelolaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan masyarakat yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, makmur, dan tentu juga religius. Pancasila lahir di tengah pergolakan ideologi yang masing-masing mempunyai obsesi untuk menjadi ideologi utama bagi Indonesia setelah merdeka. Mulai dari ideologi agamis yang dimotori negara Islam Indonesia hingga ideologi komunis yang diagendakan oleh Partai Komunis Indonesia. Puncaknya kekuatan Pancasila sebagai dasar filosofis negara diakui setelah keberhasilannya menumpas PKI. Pengakuan itu diperingati tiap tahunnya pada tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Berdasarkan sejarah lahirnya Pancasila, maka dapat diambil sebuah benang merah bahwa berdirinya bangsa Indonesia dan lahirnya Pancasila merupakan keinginan bersama yang didasari atas kesadaran masyarakat dalam memperjuangkan kemerdekaan dari kolonialisme. Pancasila bukan merupakan hasil dari satu golongan, kelompok, agama, dan suku, melainkan didasari atas tujuan kuat untuk kesejahteraan komunal sebagai satu bangsa Indonesia. Selain sebagai landasan filosofis bernegara, Pancasila juga relevan menjadi landasan kehidupan individu sebagai warga negara. Pancasila memberikan kesempatan bagi setiap bangsa Indonesia untuk menjadi manusia seutuhnya, di mana manusia pada dasarnya ingin mencapai keseimbangan. Artinya manusia selalu menghendaki adanya keseimbangan antara hidup sebagai individu dan hidup sebagai anggota masyarakat. Dan keseimbangan antara makhluk sosial dan makhluk spiritual. Dalam pengertian ini, kesaktian Pancasila tidak hanya dilihat sebagai alat untuk menumpas komunisme saja, tetapi juga sebagai tata nilai yang dapat mengakomodir keseimbangan itu. Di satu sisi, Pancasila menegaskan ketuhanan sebagai ruang spiritual bagi warganya. Di sisi lain, Pancasila juga menyebut kemanusiaan dan keadilan sosial sebagai basis perlindungan hak masyarakat sebagai individu dan sebagai warga negara Indonesia. Lebih jauh lagi, Pancasila juga menjadi solusi komunal yang saat ini menjadi isu bagi sebagian umat Islam di Indonesia, yaitu inferiority complex. Inferiority complex yang dimaksud adalah perasaan rendah diri dan tidak berharga yang dialami oleh umat Islam karena merasa sedang dijajah oleh neokolonialisme barat dari segi pemikiran budaya, politik, dan ekonomi. Perasaan ini yang kemudian menjadi salah satu faktor pendorong dan alasan bagi oknum muslim untuk mendirikan daulah khilafah di Indonesia. Padahal jika kita mau refleksi sedikit saja, Pancasila merupakan mahakarya yang lahir dari negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Alih-alih eksklusif, Pancasila justru menyelamatkan bangsa dari fanatisme dan fundamentalisme yang rentan merusak kedaulatan di negeri yang baru lahir tersebut. Utamanya bagi Islam, Pancasila memberikan ruang bagi umat Islam untuk terus berkembang secara spiritual dan intelektual. Dalam konteks modernitas yang ditawarkan Pancasila bukanlah modernitas ala Barat yang mengesampingkan nilai-nilai agama, tetapi modernitas yang inklusif dan mengakomodasi kekayaan nilai-nilai agama, termasuk Islam itu sendiri. Dengan demikian, umat Islam di Indonesia dapat merasa percaya diri bahwa identitas keislaman mereka dapat beriringan dengan pencapaian kemajuan tanpa harus kehilangan jati diri. Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres pernah menyatakan bahwa Bhinneka Tunggal Ika dalam Pancasila bukan hanya moto nasional Indonesia, tetapi menjadi kunci membangun masa depan dunia. Beberapa tokoh Barat bahkan menilai Pancasila lebih baik ketimbang neokolonialisme dan fundamentalisme agama yang menjadi dua kutub politik terbesar di dunia saat ini. Melalui kelima silanya, Pancasila menawarkan pendekatan yang inklusif, menghargai perbedaan dan menegaskan bahwa keislaman adalah bagian integral dari identitas nasional
yang tidak kalah dengan identitas lain dalam konteks modernitas dan kemajuan. Dalam Pancasila, suara Tuhan tidak diacuhkan begitu saja. Spiritualitas itu masih tetap eksis dalam seluk-beluk hati umat beragama. Dengan menghayati dan mengamalkan Pancasila, umat Islam di Indonesia dapat membangun kepercayaan diri mereka sebagai umat Muslim yang taat serta bagian dari bangsa yang maju dan bermartabat. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi masyarakat, bangsa dan negara yang kita cintai ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.